Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah kita telah melewati Ramadan dengan insya Allah sebaik-baiknya, sekhusyuk-khusyuknya, sekuat-kuatnya, dan alhamdulillah kita bisa insya Allah ya sebegitulah hasil yang bisa kita lalui. Ada yang sakit-sakit, yang sampai ke rumah sakit gitu ya. Ada yang diopname gitu. Alhamdulillah ada yang sehat ya, sampai ujung Ramadan, dan mudah-mudahan dari segala jerih payah dan daya upaya yang kita lakukan di Ramadan itu insya Allah mudah-mudahan menjadi hujah kita. Hujah itu alasan kita untuk menghadap Allah, dan mudah-mudahan Allah ridho akan apa yang telah kita lakukan. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah kita kembali ke kajian yang pernah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, yaitu bab tentang fikih salat, dan pembahasan kita terakhir kemarin adalah tentang jamak dan qashar. Masih ingat Bapak Ibu ya, apa itu jamak, apa itu qashar? Jamak adalah mengumpulkan dua waktu salat. Ya, saya ulang lagi, jamak adalah mengumpulkan dua waktu sholat. Sholat apa itu? Yaitu antara duhur dengan asar, ya, dan maghrib dengan isya. Sudah. Tidak boleh kita mengumpulkannya asar dengan maghrib, nggak boleh. Tidak, atau subuh dengan duhur gitu, nggak boleh juga, gitu ya. Maka dari itu kebolehan ini karena sebab. Nah kemudian bisa jadi kita itu menjamak. Yang kedua adalah tentang apa itu qashar. Qashar yaitu adalah meringkas jumlah sholat yang tadinya 4 menjadi 2. Bisa jadi, ini bisa jadi ya, bahwa kita itu menjamak sholat tapi tidak mengqashar. Atau kemudian sebaliknya, mati lampunya kayaknya rata, Pak. Ya, oh ya, alhamdulillah. Ya, ya. Jadi bisa jadi kita ini menjamak sholat, mengumpulkan dua waktu sholat, tapi tidak mengqashar. Atau sebaliknya, kita mengqashar sholat, tapi tidak menjamak. Maksudnya tidak mengumpulkan. Dalam arti, duhurnya 2 rakaat di waktu duhur, tapi kemudian juga asarnya 2 rakaat di waktu asar. Atau maghribnya 3 kalau maghrib di waktu maghrib, dan isyaknya 2 rakaat di waktu isya. Nah, mungkin Bapak Ibu belum pernah melaksanakan ya, atau pernah mendengar tapi belum berani melaksanakan, gitu ya. Kalau saya sudah pernah. Pertama adalah ketika, maksudnya gini, salah itu kan karena bukan saya, bukan seorang Wisnu, bukan, tetapi kita juga merujuk kapan Rasul demikian. Atau jika Rasulullah tidak melaksanakannya, mungkin ulama membolehkannya dengan dalil dan alasan tertentu, gitu ya. Sehingga ketika kita tarik hukum lebih ke belakang, sebenarnya hukum jamak dan qashar ini perintah yang sifatnya wajib ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Kemudian ataukah dia sunnah? Boleh iya, boleh tidak. Atau dia mubah? Silakan saja.
Jadi kalau sunnah dan mubah itu berbeda. Sunnah itu adalah jika dilakukan dia berpahala, jika tidak maka tidak menimbulkan dosa. Bukan tidak apa-apa, tapi tidak menimbulkan dosa. Tapi kemudian yang ketiga adalah mubah. Apakah hukum jamak dan qasar ini mubah? Ibahah itu maksudnya adalah ya boleh, silahkan, dipersilahkan saja gitu. Apakah kita dari rumah ke masjid itu menggunakan sepatu atau sandal gitu ya? Ya silahkan saja, tidak ada hal yang perlu diperdebatkan di situ. Gitu. Nah, ataukah yang keempat ini, mungkinkah dalam hukum jamak dan qasar menjadi makruh, tidak pantas? Dan atau yang kelima, apakah jamak qasar ini suatu ketika bisa menjadi haram? Nah ini yang menjadikan kita mungkin diskusi semakin pelik, semakin rumit karena loh kok bisa haram hukum jamak dan qasar? Iya, suatu ketika, gitu ya. Nah, yang pertama adalah bahwa saya mencari beberapa rujukan bahwa kapan secara umum bahwa hukum jamak dan qasar ini dihukumi sebagai sunnah muakkadah, anjuran yang sangat ditekankan. Ini secara umum, gitu ya. Dan kemudian jika terjadi sesuatu hal, jadi ahkamul khamsah, hukum dasar yang 5 bagi kita kaum muslimin ada 5. Ahkamul khamsah itu hukum dasar, wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. Ini hukum dasar. Jadi setiap apa namanya perbuatan ibadah itu bisa jadi ketemu yang 5 ini. Misalnya begini, apa hukum dasarnya menikah? Hukum dasar menikah adalah an-nikahu sunnati kata Rasulullah. Tapi dia bisa menjadi wajib bagi seorang laki-laki bujangan, laki-laki sudah balik, bujangan dan berpendapatan tetap, sudah establish lah kondisi keekonomi, dia nggak boleh tidak lagi sunnah, dia wajib. Kalau tidak senikah dia bisa bermasalah biologisnya, emosinya, psikisnya, atau jangan-jangan dia ada kelainan seksual. Nah ini harus diobati, bukan menikah, tapi diobati apa namanya gejala-gejala biologis dan psikisnya. Gitu. Tapi kalau dia normal semua, layaknya kita semua, ya berarti dia menjadi wajib nikah itu. Nggak bisa lagi hukum sunnah di situ diberlakukan. Gitu. Nah ini sesuatu hal yang tadinya dianggap sunnah menjadi wajib. Atau misalnya hukum ronda, keamanan gitu ya. Kalau selama masih aman-aman saja ya mubah, mau ronda boleh, enggak juga. Tapi kalau sudah menjadi dia kondisi keamanan di lingkungan kita ini rawan, yang menjadi wajib, tidak lagi menjadi mubah sunnah, tidak, menjadi wajib dan bukan menjadi apa namanya hal yang boleh dan tidak, tapi setiap pribadi warga di kampung kita terkena fardu kifayah, gitu, karena kondisi yang tidak sama antara waktu tertentu dan waktu yang lainnya. Nah, kembali ke apa namanya jamak dan qasar tadi. Pertama adalah ketika dia itu dihukumi sebagai wajib, gitu ya. Kita melihat dari surah An-Nisa ayat 101. Ada yang hafal? Atau saya melihat di surah boleh di Mas Pras diambilkan surah saat Sanaji An-Nisa ayat 101. Ada satu kata yang itu apa namanya meringkas gitu ya.
Ya, silakan baca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an antaksuru minas shalah. Itu perintah untuk meringkas. Nah, perintah untuk meringkas. Jadi perintah di sini itu sifatnya harus atau anjuran. Sunnah itu anjuran, ya. Dalam bahasa kita, sunnah itu adalah anjuran karena jika dilaksanakan dia baik kan. Seorang ayah menganjurkan kepada anak, nah kalau sholat nak, kan belum balik anak-anak kita ya, nah kalau sholat tolong ya nak, yang baik, tenang, jangan ganggu yang lain. Ini anjuran. Jika anak kita melaksanakannya, itu senang sekali kita. Karena anjuran, kan dia belum balik. Jangankan sholat rame atau nggak rame, nggak sholat pun dia nggak berdosa. Nah ini perintah Allah bahwa ini sifatnya wajib atau anjuran, gitu ya. Atau misal kemudian surah Satsan Haji ayat An-Nisa ayat kedua, An-Nisa ayat ketiga, yang fenomenal dikatakan bapak itu. Mereka masna, ada satu kata yang nanti kita bahas. Ayat ketiga, An-Nisa ayat ketiga. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum. Stop, Sat. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Kita langsung masna wa thulatsa ruba. Padahal ayat itu sebenarnya bukan bahas hanya masalah nikah, tapi ngopenin anak yatim. Bukan nikahnya saja yang ditonjolkan, tapi ada pada menyantuni anak yatim yang gadis berharta, gitu ya. Gadis berharta. Jangan sampai kemudian zaman sebelum perintah ini ayat ini turun adalah bahwa banyak laki-laki itu menikahi gadis yang yatim dan diambil hartanya saja. Gitu. Setelah hartanya habis, buang. Nah ini perintah Allah nggak boleh, jangan kayak gitulah. Meskipun dia laki-lakinya seorang muslim atau nggak muslim, ini adalah hal yang sangat buruk. Gitu. Maka yang laki-laki yang muslim beriman dan mampu, maka nikahilah wanita-wanita baik itu 2, 3 dan 4. Nah, kata fankihu udah suruh nikah, ada kata fa, maka segerakanlah. Jadi bukan lagi perintah biasa, tapi perintah yang sangat ditekankan. Nah, kemudian apakah setiap perintah di Quran itu berarti harus dilakukan? Tidak semuanya. Contohnya tadi itu, bahwa ada perintah yang kemudian dikondisikan. Ayat berikutnya, ayat setelah ruba, jadi itu. Ya, lanjutnya. Fa'in khiftum alla ta'dilu. Stop, Sat. Fa'in khiftum la alla ta'dilu. Jika kamu sanggup untuk berlaku adil. Jika sanggup adil, maka kemudian nikahlah. Tidak sanggup berlaku adil maksud saya, maka nikahlah fawahidah saja. Gitu. Mas Kori, jadi jangan main-main dengan ini, Mas Kori. Ya, maka fawahidah. Ya, jadi ada perintah untuk menyegerakan, ada kata fa, kemudian itu sifatnya tidak lagi hanya perintah biasa, tapi kemudian ditekankan, tapi kemudian ada nasah, di hati-hati gitu. Jika nggak bisa adil, maka ya sikobae gitu ya. Jadi perintah yang kemudian harus diimbangi dengan gitu. Perintah yang diimbangi dengan hal-hal lain yang mendukungnya, sehingga bahwa tidak semua perintah itu harus dilaksanakan melihat kondisi-kondisi tertentu, atau sebaliknya perintah yang harus dilakukan tidak ada lagi alasan. Misalnya aqimus shalah gitu.
perintah untuk mendirikan sholat, nggak boleh. Alasan, meskipun dalam keadaan sakit sekalipun, dalam keadaan di ICU asal dia sadar, maka dia harus tetap melaksanakan sholat meskipun dia dalam keadaan berbaring, gitu ya. Nah kemudian begitu juga nanti tentang anjuran An-Nisa ayat ke-101 tentang bab tentang perintah tentang mengqashar sholat. Sifatnya perintah, tapi tafsir mengatakan, para ahli tafsir mengatakan bahwa ini adalah secara fikih sifatnya bukan perintah harus, tapi sifatnya adalah anjuran. Gitu. Kemudian ada kalanya perintah itu bisa dimaknakan sebagai kebolehan. Contoh di surah Al-Maidah ayat ke-2. Saat ada yang itu bantu saya, Ustaz. Yaitu tentang kebolehan adanya kebolehan setelah adanya larangan atau perintah melakukan sesuatu hal yang sebelumnya dilarang. Contoh perintah berburu setelah tahallul. Silakan, Ustaz. Iya. Panjang ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu Ya. Cukup, Ustaz. La tuhillu sya'irallah. Jadi perintah untuk ketika dibolehkannya dibolehkannya berburu setelah melaksanakan tahallul, gitu ya. Tadinya dilarang dia karena belum tahallul, kan masih ihram, gitu ya. Nah kemudian setelah tahallul kemudian baru boleh dilaksanakan. Gitu. Nah maka dari itu Bapak Ibu sekalian bahwa kejelian kita dan juga tawazun, keberimbangan kita dalam mengerti akan perintah yang Allah tuntun dalam Quran dan dijelaskan dalam hadis itu juga harus kita pahami bahwa ada kalanya pendapat ulama tentang bab jamak dan qashar ini terkadang bertentangan dengan hati nurani kita. Kok cuma 2 ya? Kayaknya sedikit sekali pahala itu. Tidak begitu. Kadang-kadang memang kita harus melaksanakan itu. Misalnya begini, maaf, kalau di Provinsi Lampung ini kan iklim atau maaf, mudah-mudahan nggak terjadi ya. Antara maghrib dan isya itu terjadi sekarang ini misalnya hujan lebat, angin deras gitu. Hujan lebat, anginnya kencang sekali gitu. Nah, ketika ba'da maghrib, kemudian kita mau pulang nggak bawa payung gitu ya, mau kemudian pulang balik yang angin kencang dan hujan deras sekali, kita boleh melaksanakan langsung sholat isya 4 rakaat tapi tidak dikosor, menjamak sholat 2 sholat dengan tidak mengkosor karena adanya sesuatu hal terjadi. Suatu hal misalnya tadi itu. Tapi disepakati bahwa pada maghrib setelah salam gitu ya, angin kencang, hujan deras. Bapak Ibu, mari kita karena kondisi seperti ini kita laksanakan jamaah tapi tidak qashar. Setelah itu kita pulang dengan segala macam, mungkin jangan-jangan genting di rumah kita melorot gitu. Jangan-jangan. Karena anginnya kencang sekali. Jadi sudah dipasang rapi-rapi, tiba-tiba angin kencang, harus segera pulang. Karena kalau kita menunda-nunda, isyanya nanti aja, wah jangan-jangan udah melorot semua, kita sampai tengah malam belum sholat isya. Maka sebaiknya kita segera isya di waktu maghrib, kemudian tidak dijamak ya, 4 rakaat, kemudian kita segera pulang, nengok rumah kita malah apakah sudah kondisi aman atau tidak aman. Gitu. Nah itu boleh. Itu karena memang demikianlah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Atau misalnya Bapak Ibu kita semua mungkin dalam kondisi sakit, kemudian sakit itu menjadikan kita berat untuk melaksanakan sholat di tiap-tiap waktu, gitu ya. Misalnya yang pernah kami alami adalah bahwa
dalam kondisi dibius, lepas bius. Lepas anestesi itu antara sadar nggak sadar itu ya nggak jelas gitu ya. Maka ketika sedang ditungguin gitu ya, sholat maghrib ke isya langsung 3 dan 4. Nanti kalau sudah selesai ya tinggal aja, kan ICU kan tidak boleh ditunggu terus menerus gitu ya. Selesai sholat isya selesai tinggal, setelah itu ya tidur karena nggak kuat lagi, kan jangan-jangan sedang sholat gitu tahu-tahu gitu. Maka sudah dibangunkan oleh yang nunggu gitu. Kan wajib hukumnya sholat itu kan, meskipun dalam kondisi on off gitu ya, karena nggak sadar betul kita ini kapan rakaat berapa lagi dan ini gitu. Nah, atau sebab tertentu misalnya, mohon maaf, yang pernah kami tanyakan kepada para asatidz kita bahwa mungkin suatu ketika kita sedang hajatan kan nggak setahun sekali Pak Robi ya. Mungkin Pak Robi nanti menikahkan anak gadisnya gitu ya, tamu 1.000 orang gitu ya, dari mulai duhur sampai asar tuh full gitu ya, dengan terpaksa bismillah, tapi dengan syaratnya adalah jamaknya tidak jika sahur, jamaknya apa namanya, takdim di awal, tapi diniatkan, tidak boleh ditakhir dengan tidak niat, nggak boleh. Takhir boleh tapi dengan niat. Takhir boleh tapi niat bahwa masuk duhur nih, tamu segitu banyak gitu ya, kemudian setelah itu takhir saja. Nanti pas waktu jam 4 atau setengah 5 saya niatnya seawal nih. Seawal saya niat jamak takhir, nanti duhur asar di jam setengah 5 kira-kira. Tamu sudah nggak ada. Tamu sudah semakin sedikit. Walaupun ini tentu saja akan kontroversial ya. Nggak boleh dan sebagainya, tapi untuk kemaslahatan dan semuanya jadi baik. Tapi menjadi haram dan tidak boleh ketika nggak niat sama sekali. Nggak ada niat untuk takhir, pokoknya labas saja, entah lupa, entah apa gitu. Ini nggak boleh. Ini yang tadi kami tanya, oh nggak boleh kalau nggak ada niat. Nggak ada niat untuk jamak takhir, ini yang nggak boleh. Gitu ya. Nah, kembali ke apa namanya, salat jamak dan qashar. Rasulullah SAW ketika melaksanakan ibadah haji di hari-hari Mina, ini contoh saja, contoh ibadah yang beliau melaksanakan sholat qashar tapi tidak dijamak. Hari-hari Mina itu adalah hari tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Sholat zuhurnya 2, asarnya juga 2, isyaknya juga 2. Dilaksanakannya tidak dikumpulkan. Zuhurnya di waktu zuhur 2 rakaat, asarnya di waktu asarnya 2 rakaat, isya maghrib kemudian maghrib, isyaknya juga di waktu isya dan juga 2 rakaat. Karena itulah beliau melaksanakannya. Awal mula sholat itu sebelum ada perintah Mi'raj, ya, sebelum perintah ketika Mi'raj, sholat itu hanya 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Makanya, dan itu dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu saja. Saya membaca tentang hal itu ada di surah Al-Baqarah, tentang bahwa dilaksanakannya wajib hanya ketika pagi, siang, dan malam saja. 3 waktu. Makanya kemudian jika masih ada mungkin ya. Itu kan perintah Nabi, perintah untuk Nabi dan juga nabi-nabi sebelumnya. Maka kemudian masih ada mungkin beberapa aliran kepercayaan gitu ya. Ibadahnya hanya di 3 waktu itu. Waktu telu ya gitu. Pagi, siang dan juga malam saja. Gitu ya. Karena begitulah agama dari nenek moyang. Mungkin mohon maaf, mungkin bahwa peninggalan ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu ya hanya itu. Sehingga ketika datang perintah Mi'raj,
Jadi datang perintah yang 5 waktu itu, saudara-saudara kita belum mau menerima bahwa ada subuhnya, ada duhurnya, ada asar, maghrib dan isya. Dan ketika Mi'raj selesai, kalau Rasulullah SAW menerima waktu yang 5 itu, kemudian setelah itu masih di Mekah ya, kemudian hijrah ke Madinah, belum berlaku sholat yang 4 rakaat. 3 sudah berlaku, tapi yang 4 masih belum. Masih 2 rakaat. Semuanya 2 rakaat kecuali yang maghrib. Baru setelah beberapa bulan berselang, maka Jibril datang untuk memandu Rasulullah melaksanakan sholat yang 4 rakaat itu. Yang zuhur dan asar sir, maghrib, isya dan subuh jahar atau keras suaranya. Di waktu itu juga sahabat tidak bertanya kepada Rasulullah mengapa zuhur dan asar itu sir atau lirih bacaannya. Tidak ada pertanyaan, maka tidak ada penjelasan mengapa demikian. Karena demikianlah Jibril memandu Rasulullah melaksanakan sholat tersebut. Jibril menjadi imam, Rasulullah menjadi makmum, gitu ya. Maka dari itu, karena tidak ada tidak ada pertanyaan, Rasul juga nggak menjawab, gitu ya. Maka dari itu, kalau sekarang ada pertanyaan tentang saat kenapa ya, kok duhur asar kok sir gitu, nggak tahu, nggak ada penjelasan. Hikmahnya apa aja juga nggak tahu. Apakah karena biar makasih Mas ya, masih emang agak kering sumurnya kita ini. Ya insya Allah sumurnya penuh air ya. Bismillah. Maka saya mencari dalil mengapa duhur asar itu sir, yang nggak ada, belum ketemu maksud saya. Kemudian adalah lanjut tentang jamak tidak qashar sudah, qashar tidak jamak pun juga sudah. Kemudian bab tentang kapan jamak itu atau qashar itu, jamak saja dulu, menjadi haram. Ini yang keren ini. Kalau qashar itu kan pasti ada peristiwa safar. Kalau qashar meringkas itu harus peristiwa safar, tidak boleh nggak ada, gitu ya. Tapi kapan ketika jamak atau qashar itu menjadi haram? Yaitu ketika tidak ada uzur, ya. Kemudian ketika terjadi hal-hal yang berniatkan tidak baik, maksudnya menimbulkan dosa. Misalnya begini, tidak ada uzur tuh ya nggak ada alasan kenapa kita harus jamak, nggak ada. Misalnya ya seperti ini gitu ya, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada alasan apapun, yuk kita jamak aja yuk, nggak boleh gitu. Tapi misalnya mungkin ada dari kita, saya mau safar itu, ya sendirian aja, boleh. Tapi nggak usah ngajak yang lain gitu. Kan yang lain nggak ada alasan untuk betul gitu. Kemudian jika seseorang tersebut melakukan hal yang maksiat, misalnya begini, ada kita mau melakukan safar tapi perbuatan yang maksiat. Contohnya apa ya? Saya melihat di sini tuh contohnya adalah mau membeli minuman keras gitu ya. Ya. Mau pergi safar agak jauh nih, 80 km dari sini ke Kalianda misalnya. Kayaknya yang ada hanya di sana nih minuman keras yang dimaksud gitu ya. Tapi safar gitu ya. Ketika perjalanan dari rumah sebelum duhur sampai sana asar, wah kayaknya 2 jam lebih nih, 80 km lebih, maka wah ini udah safar nih, kita qashar aja dulu jamak gitu. Nggak boleh juga karena hal-hal yang perbuatan maksiat gitu. Jadi hal-hal yang berbuat dosa itu tidak layak untuk meringankan soal kita. Kan tahu orang yang suka minum khamr itu tahu bahwa itu berdosa gitu. Tapi kan karena dorongan
nafsu bahwa itu mungkin menyenangkan, mungkin supaya keren gitu ya, sehingga dosa itu menjadi tetap dilaksanakan. Tapi kan karena iman yang masih ada di dalam hatinya, maka perintah sholat tidak ditinggalkan. Sehingga ketika perintah iman itu masih ada dan ingin melaksanakan sholat, wah safar nih, jamak dan qashar gitu. Padahal niatnya untuk membeli hal-hal yang maksiat, itu tidak boleh, nggak sah, tidak sah sholat qashar dan jamaknya. Ya sudah, harus melaksanakan sholat sebagaimana jumlahnya dan tetap aja dosanya tetap ditanggung sebagai orang yang melaksanakan maksiat. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apa yang terakhir ada ini, setelah ini kita diskusi, ada jamak dibagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan takhir. Takdim adalah mengumpulkan waktu sholat di awal waktu, dan takhir adalah mengumpulkan dua waktu sholat di akhir waktu, di sholat yang berikutnya. Tapi kemudian ada syarat-syaratnya. Kapan syaratnya apa syaratnya jamak takdim? Yaitu yang pertama harus memiliki atau mengambil niat. Saya berniat mengumpulkan sholat duhur dan asar di awal waktu, di duhurnya gitu, di awal. Jadi niatnya diawalkan. Dan kemudian yang kedua adalah meniatkannya di waktu sholat yang pertama, di duhurnya, kalau kita duhur asar gitu ya. Yang asarnya sudah nggak perlu niat lagi. Sholat bismillah, nawaitu sholat jamak duhur dan asar di waktu duhur ya. Setelah itu Allahu Akbar, bisa jadi tidak qashar ya, 4 rakaat, salam, berdiri lagi untuk asar 4 rakaat lagi. Yang berikutnya adalah mualah itu tidak boleh diseling, ditunda. Misalnya duhur selesai kan, tadi buat jamak duhur asar, terus kemudian saat ditunda untuk wah ada yang buat kopi nih, nggak boleh begitu. Tapi kalau kemudian menunda dalam arti untuk berwudu kembali, boleh. Ya, itu hal yang diperbolehkan karena menunda karena hal-hal setelah salam tadi terjadi syak itu prasangka, jadi kayaknya batal gitu ya, berbagi wudhu lagi jadi wudhu lagi boleh, atau tayamum lagi jika dia tidak bisa wudhu gitu ya. Atau diperbolehkan dengan sebab-sebab yang disyariatkan, misalnya saya lupa ngunci motor begitu ya, keluar masjid kemudian mengunci motornya gitu, boleh. Karena hal yang diperbolehkan dengan syarat-syarat, karena hal-hal yang mendesak. Kemudian yang berikutnya adalah boleh jamak karena ada uzur, ada peristiwa. Yang tadi kita sebutkan bahwa ini kan seperti sekarang ini nggak ada peristiwa, nggak ada uzur, maka tidak boleh ada peristiwa jamak, walaupun itu takdim maupun takhir. Gitu. Jadi harus ada hal yang mendesak atau sebab tertentu yang menjadikan dia itu sebab. Kemudian adalah tentang jamak takhir, ada syaratnya, yaitu sholat yang diakhirkan waktunya di sholat berikutnya, yaitu tetap yang pertama adalah niat untuk menjamak takhir ya, seperti yang kami sampaikan di awal bahwa karena diperkirakan aktivitas kita itu cukup padat sekali, maka kemungkinan ini bakal tertunda sholatnya. Atau misalnya kondisinya tidak memungkinkan untuk sholat sekarang, maka kemudian kayaknya harus diakhirkan. Maka sejak awal sudah pasang niat, saya mau sholat jamak takhir nanti di waktu asar. Niatnya di awal, pasang di awal. Kemudian yang kedua adalah adanya uzur atau adanya sebab, bahwa karena sebab itulah saya menjadi harus layak untuk sholatnya
jamak nanti takhir di sholat berikutnya di asar, kalau kita sebut sebagai duhur dan asar kita kumpulkan menjadi satu. Nah, kira-kira begitu, sehingga insya Allah dengan adanya hal-hal ini maka ibadah kita layak atau sah disebut sebagai ibadah yang insya Allah mudah-mudahan menjadi diterima. Kalau pertanyaannya sah nggak seperti itu, insya Allah sah. Tapi kalau diterima atau enggak, ini urusan hamba dengan Allah. Kita nggak tahu karena itu hal yang gaib. Tapi kalau secara manusiawi, asal syarat dan rukunnya terpenuhi, insya Allah itu sah untuk kita sudah diterima atau gugur kewajibannya sebagai seorang hamba karena memiliki kewajiban-kewajiban sebagai muslimin untuk melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan menjadi tambahan mauidhah hasanah bagi kita semua. Dan jika ada pertanyaan dan diskusi, mari kita sampaikan dan kita bicarakan bersama-sama. Dipersilakan. Ini Ustaz, Silakan. Yang An-Nisa 141 itu ada keterangannya apabila khawatir diserang orang kafir. Ya. Boleh dikosor. Ya. Itu tidak terikat dengan waktu apa? Jarak. Ya. Jarak sudah diabaikan. Ya. Itu 101 kalau nggak salah, Ustaz Haji. An-Nisa 101. Iya. Oh, kayak ini Iran sekarang ini. Dan apabila kamu butuhkan di bumi. Ya. Ya. Ini yang saya, mohon maaf Pak Fauzan, bahwa ini yang saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu tidak membaca asbabun nuzulnya. Apakah ketika itu sedang dalam kondisi perang atau memang dalam kondisi tidak perang? Karena antaksuru itu adalah meringkas karena sebab safar. Kalau dalam kondisi perang, pasti Rasulullah itu ada di luar Madinah. Karena ini ayat fikih maka di Madinah, bukan di Mekah lagi. Posisi perang itu biasanya Rasulullah dan para sahabat itu ada di luar Madinah dan jaraknya cukup jauh. Badar saja dengan Madinah itu sekitar 150 km. Apalagi Tabuk gitu ya, setengah hari perjalanan gitu ya. Jadi cukup jauh sekali jika jalan kaki, sehingga layak kalau dia sebagai hal yang diperintahkan atau disunahkan sebagai mengkosor. Tapi kalau kalau kita nggak sedang safar misalnya begitu kan, tapi diserang gitu ya, seperti yang terjadi di Iran atau terjadi di Maluku Utara tahun 2000 gitu ya, atau di Poso gitu ya. Nah, mungkin kalau apakah hukum qasar ini berlaku karena ayat tersebut, Allahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa menghukumi karena itu belum terjadi pada kita gitu ya. Begitu saya boleh menjawab Pak Fauzan. Maaf. Karena antaksuru kemudian diserang oleh dinastinakum, orang-orang kafir. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sholat. Titik di situ. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, titik. Gitu. Orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi. Karena ayat itu ada beberapa bagian. Satu adalah ketika bepergian, kemudian setelah itu antak suru, habis itu kemudian setelah itu jika diserang orang kafir. Ini beberapa bagian peristiwa-peristiwa, bukan satu peristiwa satu gitu, tidak. Tapi cuklak, penunjuk pelaksanaan. Cuknisnya ada pada asbabun nuzul gitu. Nah, untuk yang itu saya tidak bisa menjawab Pak Fauzan, maaf gitu. Karena beda peristiwa tentunya itu. Kiranya sudah datang waktu Isya dan kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ada hikmah dan bisa kita ambil manfaat. Jika ada salah kata mohon maaf.
Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.